membangun diri seturut teladan Yesus. Semua orang ingin lebih baik, lebih tenar, lebih bahagia, lebih berguna, lebih pintar, lebih berkualitas, lebih diakui daripada sebelumnya. Tak ada satupun orang yang mau dirinya stagnan, mandek, jalan di tempat, dan begitu-begitu saja. Untuk menjadi seseorang yang berkualitas, tentu saja bukan jatuh dari langit. Kita harus berjuang membangun diri menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Apa yang Anda pikirkan tentang diri sendiri saat ini? Adakah Anda memiliki cita-cita, harapan, dan impian? Mau jadi apa Anda kelak? Kesan atau komentar apa kira-kira yang Anda harapkan dari orang lain terhadap diri Anda? Apakah Anda mengharapkan pujian? Apa tujuan Anda mendapatkan pengakuan itu? Untuk membuktikan bahwa Anda hebat, pintar, dan jago? Atau ingin berguna bagi sesama? Memberi pengaruh positif bagi orang lain? Ingin berpartisipasi bagi kebaikan umum? Sangat diharapkan manusia semakin berkembang, bukan untuk memuaskan ambisi pribadinya atau menyombongkan diri, melainkan memberi nilai kehidupan bagi yang lain dengan rendah hati. Lalu, apa saja yang sudah Anda kerjakan untuk mendapatkan hal itu? Ujung semua pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana Anda membangun diri pribadi. Sekarang, tuliskanlah satu tindakan yang telah Anda lakukan untuk membangun diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Usaha apa misalnya yang sudah Anda lakukan? Bagaimana Anda menjalani usaha tersebut? Tantangan atau hambatan apa yang Anda hadapi? Bagaimana Anda menanggulangi tantangan yang datang? Bagaimana hasilnya sejauh ini? Apakah hasilnya memuaskan atau tidak? Apa kira-kira yang akan Anda lakukan kemudian? Silakan Anda merenungkan sendiri apa yang sudah kalian lakukan untuk membangun diri sendiri. Salah satu upaya menjadi pribadi yang semakin baik adalah meniru orang-orang yang lebih baik daripada kita. Mereka bisa dijadikan idola atau tokoh panutan. Idola bisa menjadi acuan dalam menjalani hidup, atau menjadi inspirasi, motivasi, dan pendorong semangat dalam setiap segi kehidupan. Maka, carilah tokoh idola Anda. Mengapa Anda mengidolakan dia? Apa saja dari diri orang itu yang menginspirasi Anda? Kepintarannya? Ketulusannya? Kerja kerasnya? Prestasinya? Bakatnya? Keuletannya? Kelemah lembutannya, kebijaksanaannya, atau apa? Lalu apa yang Anda lakukan untuk meniru sang idola itu? Mencari informasi tentang dia? Mengoleksi karya, foto, buku, atau apa saja tentang dia? Menonton video sang idola? Meniru cara pikir dan gaya hidupnya?
ambillah foto idolamu dan tempelkanlah di bukumu. Kerjakanlah seperti tabel berikut ini. Hendaklah Anda jangan mengidolakan seseorang karena fisiknya yang ganteng atau cantik menurut ukuran Anda, sebab hal itu tidak akan mungkin bisa Anda tiru, apalagi menyamainya. Kondisi fisik manusia seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk hidung, dan sebagainya adalah bawaan lahir yang tidak bisa diubah menjadi seperti orang lain. Maka tirulah sifat, sikap, dan pola pikirnya. Sifat, sikap, dan cara berpikir bukan bawaan lahir, melainkan buah dari latihan atau pembiasaan yang tidak singkat. Remaja SMP masih sangat labil sehingga perlu mencari tokoh idola. Sebagai orang Kristen, kita hendaknya mengidolakan Yesus. Untuk itu, kita perlu mengenal Yesus secara lebih luas dan lebih dalam. Mari kita menggali sikap dan karakter Yesus, lalu membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari, terus-menerus, berulang-ulang, hingga menjadi sifat dan karakter kita juga. Yesus pantas dijadikan idola karena hidupnya dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Beberapa sikap dan tindakan inspiratif dari Yesus antara lain adalah Lukas 6 ayat 27-29. Teks ini berbicara tentang mengasihi musuh. Sikap Yesus yang inspiratif dalam teks tersebut adalah Yesus mengatakan bahwa musuh harus dikasihi dan didoakan. Jika ia menampar pipi yang satu, berikan juga pipi yang lain. Pesannya jelas, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Membalas yang jahat dengan yang jahat akan membuat rantai kejahatan tidak ada ujungnya. Sikap Yesus ini juga mengajarkan kita menjadi pribadi yang rendah hati, dermawan, peduli, dan lemah lembut. Contoh lain misalnya, Lukas 18 ayat 15-17. Ini berbicara tentang Yesus memberkati anak-anak. Tindakan atau sikap Yesus yang inspiratif dalam teks ini adalah Yesus sangat dekat dengan anak-anak, merangkul dan memberkati anak-anak itu. Anak-anak sangat nyaman dekat dengan Yesus. Ini sangat berbeda dengan tokoh publik pada umumnya. Mereka biasanya kurang peduli kepada anak-anak. Lihatlah, kalau ada tokoh publik datang, yang mereka temui adalah tokoh-tokoh orang-orang besar yang ada di tempat itu. Tentunya masih banyak sikap dan tindakan Yesus yang mengagumkan. Carilah dari teks kitab suci tindakan dan sikap Yesus yang inspiratif dan mengagumkan bagimu. Tuliskanlah dalam kolom ini. Sangat banyak tindakan dan sikap Yesus yang inspiratif. Karena terinspirasi Yesuslah, maka banyak orang di dunia ini, termasuk kita, kini menjadi pengikutnya. Sebagai pengikut Yesus, sudah layak dan sepantasnya kita mengidolakan Dia dalam hidup ini. Dia yang kita kenal melalui sabda dan perbuatannya telah memotivasi atau menyemangati kita menjalani hidup ini. Lantas, sikap Yesus yang seperti apakah yang sudah kamu teladani? Apakah kamu sudah mewujudkannya dalam hidupmu sehari-hari?
kerjakanlah refleksi berikut ini. Menjadi orang baik bukan bawaan lahir, melainkan dilatih dan dibiasakan dalam hidup sehari-hari. Melatih diri menjadi baik seturut teladan Yesus dapat dilakukan dengan mengukir sabdanya dan membatinkannya. Sekarang, carilah kata-kata yang diucapkan oleh Yesus. Kata-kata yang bagimu sangat mengesankan dan sangat menyejukkan. Tulislah dengan tulisan indah di bukumu seperti dalam kolom berikut ini. Kemudian, warnailah sedemikian rupa sehingga dapat memberi pengaruh positif, pengaruh baik bagimu dalam membangun diri seturut teladan Yesus. Terima kasih.